Oke, tahapan berikutnya kita akan mencoba untuk menghandle apa itu namanya navigasi halaman ya, navigasi halaman dari sebuah proyek multimedia interaktif. Ya, saya akan berikan sampel terlebih dahulu. Tahapan tadi, tahapan dalam pembuatan multimedia interaktif atau membuat aplikasi apapun itu, mau aplikasi interaktif, mau aplikasi multimedia, terus kemudian apps-apps yang ada di HP ya, bahkan Anda pengen membuat game pun tahapannya selalu ada 3, yaitu aset visual, identifier atau instance name, dan coding ya. Jadi kita mulai dari tahapan yang itu tahapan pembuatan aset visual. Nah, dalam tahapan membuat aset visual, teman-teman, saya biasa merename nama layernya ini. Jadi nama layernya saya ubah. Jangan diikuti ya, dilihat dulu. Saya ubah jadi nama tombol. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah tombol di sini. Minggu lalu kita belajar banyak tentang tombol, ada berbagai macam tombol. Nah, di sini saya akan membuat tombol yang sederhana saja, tombol yang versi 1, yang kayak kemarin ya. Sederhana seperti ini. Terus kemudian ini saya tulis tombolnya di sini, saya kasih teks ya. Teksnya di sini saya tulis misalkan beranda. Oke, teksnya saya ubah warnanya biar jadi bagus. Di situ saya pilih bold dan saya pilih paragrafnya di tengah ya, center. Oke. Nah, ini saya seleksi teman-teman semuanya. Ingat ya, teksnya pastikan static teks ya. Kalau dynamic text nanti dia jadi keseleksi, nggak boleh keseleksi. Jadi teksnya itu static. Static itu diam teksnya. Ini ada seleksi teman-teman. Thread Anda convert menjadi simbol nantinya ya. Terus kemudian Anda ubah jadi tombol, button, karena tombol. Kemudian kasih nama yang detail, tombol beranda. Anda juga boleh mengedit, double klik. Misalkan di over, insert keyframe, saya tambahkan warna yang lebih gelap. Kayak gitu. Dan di down saya insert keyframe, atau gini aja dulu sebentar, maaf, teksnya saya pindah aja di layer yang atas biar nanti lebih mudah ya. Jadi teksnya ada di atasnya biar saya nggak ngerti-ngerti teksnya. Jadi up seperti ini, over seperti ini, dan down nanti saya tambahkan insert keyframe di bagian bawah yang downnya warnanya jadi warna hijau misalkan. Seperti itu, saya tambahkan frame untuk yang teksnya. Jadi modelnya gini, tombolnya up, over merah terang, yang merah gelap, downnya warna hijau. Saya kembali ke scene 1. Kalau dijalankan, tombol itu kayak gini, up, over, down, up, over, down. Ya, tidak ada yang spesial ya, ini hanya materi minggu lalu. Kemudian saya akan memiliki sebagai contoh tadi yang sepak bola, kalau Anda masih ingat yang game apa itu namanya multimedia tentang teknik sepak bola tadi, ada 3 misalkan submenunya ya selain beranda, yaitu dribbling, passing, dan shooting misalkan gitu ya. Nah ini saya copy, saya paste, in place saya geser. Selalu ingat teman-teman, apabila Anda mengedit ini langsung, misalkan Anda edit langsung teksnya ya, Anda ubah jadi teknik, nah ini nanti berubah semua. Ya, misalkan ini Anda ubah jadi teknik. Nah, ketika Anda ubah seperti ini, maka yang beranda juga ikut berubah. Jadi ini nggak boleh asal edit ya. Jadi kalau sudah copy paste, sebelum Anda edit, Anda duplikat simbol terlebih dahulu. Jadi di klik kanan, duplicate simbol. Pernahkah duplicate diajarkan? Pernah. Ketika ada yang bertanya terkait dengan ulat, lalu ada yang bertanya bagaimana cara mengganti kepala ulatnya, yang ulat bulat-bulat itu ya. Terus kemudian saya sarankan menggunakan duplicate simbol. Nah, saya klik duplicate simbol. Sekarang saya ganti dengan tombol dribbling. Saya double klik, klik, baru saya ganti tandanya. Ingat,
Ini tadi layernya sudah, teksnya saya taruh di layer atas. Jadi di sini saya kasih nama dribbling atau dribble gitu aja deh, biar gampang. Ya, saya kembali ke scene 1. Berarti saya sudah punya 2 tombol nih, beranda dan dribble. Ya, ini saya copy, kemudian saya paste in place lagi, saya geser lagi. Ya, di sini saya kasih duplicate lagi, saya kasih nama sekarang tombol passing. Saya double klik, di sini ganti nama passing. Dan yang terakhir, saya paste in place lagi, saya geser ke sana, jadinya seperti itu ya. Dribblenya saya duplicate, saya ganti nama tombol shooting. Oke, saya double klik, di sini saya kasih nama shooting. Shooting. Nah, oke. Saya kembali ke scene 1, berarti yang passing B-nya besar. Ingat ini konsistensi kayak gini nih, sepele tapi penting ya. Ini berarti dribbling ya, bukan dribble. Nah, perhatikan teman-teman, saya punya 4 buah tombol. Yaitu tombol beranda, dribbling, passing, dan shooting. Saya jalankan, tidak ada yang spesial, hanya tombol, kumpulan tombol beranda, dribbling, passing, shooting. Oke ya, tidak ada yang istimewa dari sini. Hanya beranda, dribbling, passing, shooting. Nah, selanjutnya saya akan merencanakan jumlah frame yang akan saya buat dalam multimedia interaktif saya. Sebagai contoh, saya punya 1, 2, 3, 4. Saya punya 4 menu. Biar mudah untuk diedit nantinya, tinggal saya kalikan 10 saja, maka saya butuh 40 frame. Ini akal-akalan yang mudah ya, biar Anda mudah memahaminya. Jadi di 40 frame ini saya akan tambahkan, klik kanan saya tambahkan insert frame, supaya dia tidak ada perubahan apapun, hanya durasi saja 40. Oke, tombol saya nyatakan selesai, di lock. Oke, sekarang saya buat baru lagi. Layer baru lagi, saya kasih nama layernya adalah layer konten. Oke ya. Nah, layer konten ini apa? Layer konten ini akan saya beri sebuah gambar di tengahnya ya. Saya akan cari gambar di internet. Apa itu namanya, gambar-gambar yang berkaitan dengan sepak bola tentunya ya, karena tadi temanya adalah sepak bola. Nah, tentunya gambar ini sudah Anda siapkan dengan baik ya di dalam apa itu namanya pembuatan multimedia. Nah, saya pastekan di sini di frame 1. Nah, saya pastekan gambar seperti itu teman-teman. Ini adalah gambar teknik sepak bola ya. Saya tulis di sini, kasih judul yang bagus misalkan ya, teknik sepak bola. Sepak bola. Nah, yang harus Anda garis bawahi, Anda bisa melakukan ini dengan jauh lebih baik karena Anda punya waktu. Kalau saya menjelaskan, jadi nggak bisa apa itu namanya, nggak bisa ditunjukkan dengan sampel yang bagus, nggak bisa. Oke, ini adalah halaman berandanya. Sekarang saya mau pergi ke halaman dribbling. Saya taruh di mana? Di frame 10 biar gampang hitung-hitungannya. Saya tambahkan blank keyframe. Blank keyframe artinya frame kosong, berarti kertasnya kosong. Nah, di sini saya akan menambahkan teknik dribbling. Saya cari lagi apa itu namanya gambar yang mendukung, atau mungkin saya buat apa istilahnya ya. Kalau teman-teman itu pintar ilustrasi ya ilustrasi, kalau pintar gambar ya gambar, dan seterusnya ya. Ini hanya sampel saja. Lalu di frame 20 khusus untuk passing. Ingat frame 1 beranda, dribbling. Sekarang di sini khusus passing, saya tambahkan blank keyframe lagi. Nah, di blank keyframe saya tinggal cari kontennya, konten passingnya. Nah, konten passing dalam sepak bola tentu saja apa itu namanya, kita bisa membuat ilustrasinya atau membuat animasinya. Tapi yang jelas multimedia interaktif itu adalah
multi ya, medianya itu multi, jadi nggak hanya sedikit medianya, tapi banyak. Berarti ya gambar iya, tulisan iya, suara iya, animasi iya, dan seterusnya. Nah, passing saya letakkan gambarnya di sini, passing. Dan yang terakhir 30 saya tambahkan blank keyframe, dan di 30 saya buat untuk teknik syutingnya. Nah, dari teknik itu nanti secara praktis kita memiliki konten. Kontennya apa saja? Kontennya yaitu konten multimedia sederhana seperti ini. Di frame 1 untuk beranda hanya ada judul dan sebagainya. Di frame 10 untuk halaman menu pertama, dry blank. Frame kedua passing, dan frame ketiga adalah syuting. Ini adalah tahapan yang disebut sebagai tahapan aset visual. Berarti satu tahapan selesai, tahapan aset visual. Sekarang tahapan kedua. Tahapan kedua apa? Memberikan instance name. Kepada siapa instance name itu diberikan? Kepada siapa-siapa saja yang akan diakses kodenya. Yang diakses dengan menggunakan kode. Jadi apa itu namanya? Kode itu jumlahnya banyak ya. Tapi kita hanya belajar yang dekat-dekat. Kalau ada di kolom chat ada yang bertanya, belajar kumpulan kodenya dari mana? Dari help kalau saya ya. Dari F1 itu help itu kodenya banyak sekali. Tapi toh kita tidak mungkin memahami semua kode ya, hanya kode-kode tertentu saja yang bisa kita paham. Nah nanti insya Allah akan ada list kumpulan kode yang seringkali digunakan di multimedia interaktif. Tadi kita sudah belajar 4, stop, terus kemudian go to and stop, play, go to and play. Sama property, rotation, X, Y, dan seterusnya. Nah sekarang kita akan mempelajari yang lain ya. Tahapan kedua tadi adalah instance name. Siapa yang dapat instance name ini? Keempat tombol ini yang harus bisa diakses menggunakan instance name. Beranda kita tulis home BTN. Ya, coba Anda perhatikan namanya ya. Kalau terlalu kecil di HP Anda, di sini saya menuliskan tombolnya itu kayak gini. Maaf, ini saya tulis di sini saja. Saya tuliskan instance name-nya kayak gini ya. Biar Anda bisa membaca dengan baik. Ini saya kecilkan aja dulu. Terus kemudian yang dribble ini saya kasih nama dribbling button. Saya kecilkan biar pas. Terus kalau yang di sini saya kasih nama passing button. Anda perhatikan huruf besar kecilnya ya. Saya nulisnya seperti apa, dan di sini saya tulis shooting button. Di mana itu diketikkan? Di instance name ya. Jadi di sini home BTN, di sini saya tulis dribbling BTN. Ingat B-nya besar. Di sini saya tulis passing BTN. S-nya double. Di sini saya tulis shooting BTN. O-nya double. Nah, itu adalah tahapan yang kedua, memberi nama objek atau memberi nama instance name dari sebuah objek. Jadi dua tahapan ini sudah selesai. Tahapan yang terakhir adalah tahapan pemrograman. Coba perhatikan kalau tanpa kode kita jalankan. Dia kelap-kelip. Ya, kenapa? Karena seperti animasi standar, di dalamnya ada animasi setiap 10 frame ganti isinya. Maka dia akan berkedip-kedip setiap 10 frame. Dan looping secara terus-menerus. Nah, untuk menghentikan looping secara terus-menerus, saya membuat sebuah layer baru di atasnya. Nanti ini saya bagi filenya, jangan khawatir. Kemudian saya stop terlebih dahulu. Ya, jadi window action, saya stop terlebih dahulu. Inilah gunanya kode stop, sehingga dia berhenti tepat di beranda. Dia tidak mau kemana-mana. Dia tidak mau, ini diklik juga tidak bisa. Karena apa? Belum dikasih kode. Dia hanya berhenti stop di frame 1. Karena diberi stop. Jadi efek stop ini dia berhenti di frame 1. Nah, sekarang kita akan memberi apa itu namanya? Fungsi untuk kodenya ya. Fungsi untuk tombolnya.
kita punya banyak tombol nih. Kita punya beranda, dribbling, shooting, passing. Nah, masing-masing harus diberi perintah. Cara memberi perintahnya kayak gini. Home, BTN, berarti ini tombol home ya, tombol beranda. Titik add, event, listener, mouse, event, titik klik. Ini kodenya sudah mulai banyak. Nah, ini alasannya kenapa kok nggak bisa pakai HP di sini ya. Saya ketikkan yang sama, ini biasanya saya copy paste kayak gini saja, copy, kemudian saya paste. Saya kasih nama di sini dribbling, sama, dribbling juga atur halaman, ya. Terus saya paste lagi di sini setelah dribbling, passing, dan terakhir shooting. Nah, ini adalah kode untuk tombol diklik, ya. Nanti saya jelaskan apa artinya masing-masing ya. Kemudian di sini ada kata-kata bahasa Indonesia, atur halaman. Apa itu? Sebuah kode, namanya function. Atur halaman. Kemudian ini standar, tidak perlu diubah macam-macam. Nah, ketika saya ketik mouse event, nanti di atasnya akan ada kode sisipan. Nah, kode sisipan seperti ini. Ini ada boleh, nggak ada pun boleh ya. Biasanya saya biarkan. Nah, barulah di sini saya akan jalankan, Ctrl Enter. Kalau tidak ada error, maka dia akan berjalan normal ya, tidak bisa diklik juga, tetap. Tapi di situ tidak ada pesan error. Nah, lalu saya tambahkan supaya pergi ke halaman sesuai yang dipencet. Nah, pertama saya deteksi dulu, var, nama, tombol, sama dengan e.currenttarget.name. Kemudian jika nama tombol sama dengan dribbling, pertama home, btn, maka itu kayak gini ya, buka kurung rawa, tutup kurung rawa, go to and stop 1. Sementara kalau ini saya copy, saya pastekan di sini, kalau namanya itu adalah dribbling, maka dia go to and stop 10 atau frame 10. Nah, ini kalau saya jalankan teman-teman, hasilnya adalah beranda, dribbling sudah diklik, sudah bisa langsung ke sini. Beranda balik ke sini, dribbling balik ke sini. Ini sudah bisa, ini sudah jadi multimedia dasar, yaitu navigasi. Jadi navigasi dasar itu pakainya seperti ini. Beranda, dribbling. Nah, passing juga sama. Kalau passing kodenya juga sama. Jadi ini kalau saya pastekan di sini, ini saya ganti jadi passing. Pergi ke frame berapa? Pergi ke frame 20. Dan yang terakhir adalah, nanti saya jelaskan, jangan khawatir, shooting. Dia pergi ke frame 30. Ketika dijalankan, go to and stop 1, go to and stop 10, go to and stop 20, go to and stop 30. Nah, misalkan ini movie clip, ada animasi orang nendang, sudah jadi anak orang nendang. Ini movie clip orang passing, sudah jadi orang passing, dan seterusnya ya. Oke, itu adalah jadinya. Sekarang penjelasannya ya. Ini saya hapus biar Anda nggak bingung. Penjelasan awal, stop digunakan untuk menghentikan frame. Jadi ini saya kasih keterangan, digunakan agar diam di frame 1, stop. Kemudian tombol perlu diberi perintah. Nah, perintah di dalam animate itu adalah seperti ini teman-teman ya, perintah di dalam animate ya. Nah, biar Anda bisa melihat dengan jelas. Perintah di animate itu namanya adalah event listener ya. Add event listener. Event itu adalah kejadian, listener itu adalah pendengar. Biasanya kalau di kelas saya mengibaratkan seperti ini. Saya kasih contoh sederhana seperti ini untuk memahaminya.